Ya betul, Malaysia kena ban FIFA sampai 2027. Apa benda ni weh? Doh serius guys, tak habis-habis. FIFA resmi jatuhkan sanksi. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara diskors hingga 2027 dan didenda 10 miliar. 7 pemain dinyatakan tidak aktif oleh redaksi Dunia Sepak Bola, Zurich 31 Oktober 2025. Guncangan besar kembali menggema dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Dalam konferensi pers luar biasa yang digelar pada Jumat malam waktu setempat, FIFA resmi mengumumkan sanksi berat terhadap salah satu federasi sepak bola nasional di kawasan Asia Tenggara. Federasi tersebut dinyatakan melanggar sejumlah pasal dalam statuta FIFA, terutama terkait pelanggaran administratif dalam proses pendaftaran pemain naturalisasi dan dugaan manipulasi dokumen resmi. Akibatnya, FIFA menjatuhkan 3 keputusan besar yang langsung mengguncang dunia sepak bola Asia. Federasi diskors dari seluruh kegiatan sepak bola internasional hingga tahun 2027, dikenai denda sebesar 10 miliar rupiah, setara 650.000 dolar AS. 7 pemain dinyatakan tidak aktif selama masa investigasi lanjutan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Komite Etika dan Kepatuhan FIFA di hadapan ratusan jurnalis internasional. Awal mula kasus, laporan anonim dan dokumen mencurigakan. Kasus ini bermula pada pertengahan 2024, ketika beberapa laporan anonim dikirimkan ke Departemen Integritas FIFA. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya dugaan pemalsuan data keturunan dan dokumen kelahiran pemain asing yang dinaturalisasi oleh Federasi Asia Tenggara tersebut. Investigasi awal menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara dokumen yang diserahkan ke FIFA dan catatan sipil dari negara asal pemain. FIFA kemudian membentuk tim audit independen yang dipimpin oleh Divisi Etika dan Kepatuhan, bekerja sama dengan Interpol dan lembaga audit digital asal Swiss, Foreign Data AG. Selama 11 bulan penyelidikan, tim menemukan lebih dari 120 berkas dokumen administratif, termasuk paspor, sertifikat kelahiran, dan dokumen hukum dari sejumlah pemain. Dari hasil penelusuran, ditemukan indikasi bahwa 7 pemain kunci telah didaftarkan menggunakan data yang tidak sepenuhnya valid. Hasil investigasi FIFA, ada pelanggaran sistematis. Dalam laporan resmi setebal 213 halaman yang dirilis FIFA, disebutkan secara jelas bahwa terdapat indikasi pelanggaran sistematis dan terencana dalam proses pendaftaran pemain tersebut. FIFA menemukan bahwa ada pihak internal federasi yang dengan sengaja mengubah atau menyembunyikan data asli untuk mempercepat proses naturalisasi. Juru bicara Komite Etika FIFA, Andreas Muller, menjelaskan dalam konferensi pers. Berdasarkan bukti yang kami peroleh, pelanggaran ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada pola administratif yang disusun dengan sangat hati-hati untuk menghindari deteksi oleh sistem verifikasi kami. Lebih jauh, laporan FIFA juga menyebut adanya dugaan intervensi dari pihak luar federasi yang berupaya menekan otoritas agar segera memberikan izin bermain kepada pemain-pemain tersebut sebelum verifikasi selesai. Pelanggaran statuta, pasal 13, 18, dan 19 jadi dasar hukum. Dalam keputusannya, FIFA menyebut 3 pasal utama dari statuta FIFA yang dilanggar. Pasal 13, kewajiban federasi anggota. Federasi wajib menjaga integritas administrasi, menghindari segala bentuk manipulasi, dan melaporkan data pemain secara jujur. Pasal 18, registrasi dan transfer pemain. Setiap pemain yang terdaftar wajib memenuhi syarat legal, termasuk pembuktian keturunan atau kewarganegaraan yang sah. Pasal 19, perlindungan terhadap keabsahan kompetisi. Pelanggaran data pemain dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap keadilan kompetisi internasional. FIFA menilai, kombinasi pelanggaran terhadap 3 pasal ini merupakan bentuk pelanggaran berat, sehingga layak dijatuhi sanksi yang bersifat menegakkan integritas global. Kronologi penjatuhan sanksi, dari audit ke keputusan. Juli 2024 FIFA menerima laporan publik mengenai dugaan manipulasi dokumen. September 2024 tim investigasi khusus dibentuk di bawah Divisi Etika FIFA.
Desember 2024, audit digital dan pemeriksaan dokumen dimulai di dua negara berbeda. Maret 2025, bukti awal ditemukan. Beberapa sertifikat kelahiran tidak sesuai data imigrasi. Juli 2025, laporan audit diserahkan ke Komite Etika FIFA. Oktober 2025, sidang pleno FIFA memutuskan sanksi administratif dan finansial. Dalam sidang pleno itu, 18 dari 20 anggota komite sepakat bahwa federasi tersebut bersalah secara administratif dan harus menerima hukuman berat untuk memulihkan kepercayaan publik. Pernyataan resmi FIFA, tidak ada yang kebal aturan. Presiden FIFA, dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan di Zurich, menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar hukuman, tetapi peringatan keras bagi seluruh federasi di dunia. Tidak ada yang kebal terhadap aturan. Setiap federasi harus bertanggung jawab penuh atas setiap dokumen yang mereka ajukan. Integritas sepak bola adalah prioritas tertinggi kami. Ia juga menyampaikan bahwa FIFA akan terus melakukan audit acak terhadap federasi anggota lainnya, terutama yang terlibat dalam proses naturalisasi massal. Rincian sanksi, denda dan skorsing resmi. Berdasarkan dokumen keputusan FIFA, berikut rincian sanksi yang dijatuhkan. Skorsing internasional, hingga 2027 sedih. Federasi dilarang berpartisipasi dalam semua turnamen resmi FIFA, termasuk laga kualifikasi Piala Dunia dan kompetisi antar negara lain. Denda finansial, 10 miliar rupiah. Dana ini akan dialokasikan ke dalam program transparansi sepak bola global yang diluncurkan FIFA tahun 2026. Pembekuan status 7 pemain. Ketujuh pemain yang didaftarkan dengan dokumen bermasalah tidak boleh tampil di kompetisi apapun hingga investigasi pribadi selesai. Pengawasan administratif. Federasi wajib menyerahkan seluruh sistem pendaftaran pemain ke FIFA untuk diaudit setiap 6 bulan sekali hingga 2027. Komite Etika FIFA, kami tidak akan menutup mata. Ketua Komite Etika FIFA, Maria Gonzalez, dalam pidatonya di hadapan wartawan, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan langkah korektif, bukan politis. Kami tidak memiliki niat untuk mempermalukan siapapun. Tapi kami tidak akan menutup mata terhadap kebohongan administratif yang dapat merusak reputasi sepak bola dunia. Ia menambahkan, investigasi ini menjadi preseden penting bagi negara-negara lain di Asia Tenggara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses naturalisasi dan administrasi pemain asing. Respons federasi, kami hormati keputusan FIFA. Dalam pernyataan resminya, pihak federasi yang dijatuhi sanksi mengaku menghormati keputusan FIFA meski menyatakan kecewa dan akan mengajukan banding secara prosedural. Kami menghormati keputusan FIFA. Namun, kami akan